Bab 2576. Ye Bufan mengambil gelas anggur dan menyesapnya, pergilah ke keluarga Lu di negara Zenlai dan selesaikan masalah dengan mereka. Zhongli Mei bertanya, keluarga Lu. Apakah keluarga Lu yang terkenal di seluruh benua Kunlun karena memurnikan senjata? Dia dan Ye Bufan baru saling mengenal relatif terlambat, dan dia tidak menyadari kejadian sebelumnya dari Dewa Senjata Kunlun Lu Chaosong. Ye Bufan mengangguk, iya, itu adalah keluarga Lu. Hu Yaoyao bertanya, Pangeran Muda, bagaimana Anda akan menghadapi orang-orang itu? Apakah Anda akan langsung memusnahkan keluarga Lu? Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan terkejut, tetapi semua orang yang hadir sudah terbiasa dengan hal itu. Dengan tingkat kultivasi Ye Bufan saat ini, dia telah menghancurkan puncak Mahayana, dan ada juga seorang master di periode penyeberangan kesengsaraan di Istana Raja Naga. Bahkan jika Xiaoxing tidak termasuk, kekuatan orang-orang ini cukup untuk dengan mudah menghancurkan Sekte Bintang 9. Tidak perlu menghancurkan mereka, lagi pula, mereka adalah keluarga guru. Ye Bufan berkata, guru meninggalkan beberapa harapan sebelum meninggal. Aku ingin dia kembali ke rumah dengan kemuliaan dan merawat orang-orang yang dia sayangi dengan baik. Nalan juga berkata, itu mudah. Jika saatnya tiba, kalahkan keluarga Lu satu persatu dan lihat siapa yang berani mengatakan tidak. Kita lihat saja situasinya nanti. Meskipun kata-kata Nalan juga agak kasar, Ye Bufan juga setuju dengan metode ini. Lagi pula, di benua Kunlun, siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar adalah penguasa. Semua orang makan dan mengobrol, dan setelah seharian terbang, Jiu Tian memasuki wilayah kerajaan Zenlai. Setelah tiba di sini, tiba-tiba semakin banyak biksu datang silih berganti. 100 mil di depan mereka, ada 3 orang terbang ke depan dengan pedang terbang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana, mengenakan jubah biru, dengan rambut dan janggut panjang, dan temperamen yang elegan. Di sebelahnya ada seorang gadis cantik berusia 20-an, mengenakan gaun putih dan kuncir kuda, tampak cantik dan heroik. Yang satu lagi adalah seorang pria muda berusia 20-an, berpakaian hitam dan tampan, tetapi dengan sedikit kesombongan di antara alisnya. Pada saat ini, dia berbicara kepada gadis-gadis itu tanpa henti, Yuyu, biar ku beritahu, negara Tiansheng ini jauh lebih kuat daripada negara Tianluomu. Negara ini memiliki energi spiritual yang melimpah dan penuh dengan para ahli. Misalnya, di keluarga Ma kita, ada 3 orang kuat di tahap Void saja, dan kekuatan kita sebanding dengan Sekte Bintang 8. Misalnya, saudaramu, aku telah mencapai tahap awal fusi pada usia 25 tahun. Kecepatan kultivasi ini hanya sebanding dengan para murid inti dari sekte-sekte besar itu. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, pada usia ini, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu menandingi jari kelingkingku. Gadis itu sedikit mengernyit, dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia jelas sangat kesal dengan bualannya. Dia menoleh dan melihat ke samping, tepat pada waktunya untuk melihat senjata spiritual terbang ke arahnya dari belakang. Apakah keluarga Mamu begitu kuat? Lalu mengapa kamu tidak memiliki senjata sihir terbang? Kami sangat lelah terbang ke sana kemari seperti ini. Pemuda itu langsung merasa malu. Pada saat ini, pria parubaya itu mendengus dingin, gadis, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada Tuan Ma? Kau tidak tahu sopan santun. Pria muda itu menelan ludah, meredakan rasa malunya dan berkata, Paman Chen, ini bukan salah Yuyu. Dia tidak tahu situasinya. Ini adalah senjata spiritual terbang, yang sangat langka dalam energi spiritual, dan ini adalah senjata kelas menengah, yang benar-benar tak ternilai harganya. Sekte biasa tidak memiliki harta seperti ini, jadi wajar saja jika keluarga Ma kita tidak bisa mendapatkannya. Aku dapat menjamin bahwa orang yang dapat memiliki senjata spiritual terbang ini setidaknya adalah murid inti dari Sekte Tengah Bintang 9. Orang ini menjelaskan dengan keras, mencoba membuktikan bahwa bukan keluarga Ma-nya yang tidak kompeten, tetapi pihak lain terlalu hebat. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis yang sedang melihat senjata spiritual terbang itu tiba-tiba tampak terkejut dan berteriak keras. Kakak Ye, apakah itu kamu?
Ye Bufan sedang mengobrol dengan beberapa orang. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dia berbalik dan langsung terkejut. Yuyu, kenapa kau di sini? Ternyata gadis berbaju putih itu adalah Chen Yuyu yang pergi ke pegunungan 10.000 binatang bersamanya. Kemudian, di saat kritis, dia memberinya perisai Vajra, yang memecahkan masalahnya yang mendesak. Dia sangat berterima kasih kepada gadis ini dan selalu ingin mengucapkan terima kasih kepadanya dengan baik, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Saudara Ye, ini benar-benar kamu. Aku sangat senang melihatmu. Chen Yuyu bersorak, segera mengubah arah dan terbang menuju Jiutian. Terakhir kali, karena dia memberikan perisai Vajra kepada Ye Bufan, dia dikirim kembali ke keluarganya oleh Akademi Lingqiao, dimarahi habis-habisan oleh ayahnya, dan kemudian ditahan di rumah. Gadis kecil ini selalu ingin mencari kakak Ye, tetapi sayangnya dia tidak punya kesempatan. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bertemu di sini hari ini. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan dan segera membuka perisai pelindung untuk membiarkannya naik. Kedua orang itu sangat gembira karena bertemu dengan sahabat lama di negeri asing, tetapi Tuan Muda Ma yang ada di sebelah mereka hanya tercengang. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan dan malu. Baru saja dia membual di sini bahwa senjata spiritual kelas menengah bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bukan karena keluarga Ma mereka tidak kompeten, tetapi karena status pihak lain terlalu tinggi. Ternyata orang itu adalah kenalan lama. Ini benar-benar memalukan. Jangan khawatir, Tuan Ma. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Pria parubaya itu adalah ayah Chen Yuyu, Chen Kangnian, kepala keluarga Chen di prefektur Tianluo dan seorang pria kuat yang berada di puncak kekuasaannya. Tianluo adalah yang terlemah di antara 5 benua. Dia selalu ingin putrinya meninggalkan tempat ini dan datang ke Tianshengzu yang energi spiritualnya lebih kaya. Chen Kangnian telah mengenal Ma Donglai, kepala keluarga Ma, selama bertahun-tahun. Kali ini ia membawa putrinya ke Tianshengzu, pertama untuk mengunjungi seorang teman lama, dan kedua untuk mengatur pernikahan antara Chen Yuyu dan Ma Kai, tuan muda keluarga Ma. Ma Kai adalah putra bungsu Ma Donglai. Tidak ada masalah dengan identitas dan kultivasinya. Dia juga sangat menghargai Chen Yuyu. Sayang sekali gadis kecil itu tidak menyukainya sama sekali. Kali ini, mereka bertiga datang ke negara Zenlai untuk menyaksikan kompetisi penyulingan senjata keluarga Lu. Tujuan mereka adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan kedua orang dan menghilangkan penghalang di antara mereka. Namun ia tidak menyangka bahwa putrinya akan bertemu dengan seorang kenalan di sini, dan ternyata orang itu adalah seorang pendeta yang memiliki senjata spiritual terbang. Untuk mengetahui apa yang terjadi, mereka berdua membalikkan pedang terbang mereka dan terbang. Yuyu, siapa pemuda ini? Chen Kangnian berkata sambil menatap pemuda di depannya. Yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi pihak lain. Pada saat yang sama, Ma Kai juga menatapnya dengan tajam. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Ye Bufan sebagai musuhnya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi pihak lain, ekspresi jijik langsung muncul di wajahnya. Secara umum, ada dua situasi di mana Anda tidak dapat melihat tingkat kultivasi orang lain. Yang pertama adalah tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari Anda, dan yang kedua adalah Anda tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Dia tentu tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang terlihat beberapa tahun lebih muda darinya, akan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, sehingga dia secara alami menjadi orang biasa. Ia langsung merasakan rasa jijik yang kuat saat melihat orang biasa ingin merebut wanita itu darinya. Chen Yuyu memegang lengan Ye Bufan dengan penuh kasih sayang, lalu berbalik dan berkata kepada ayahnya, "Ini Ye Bufan, kakak laki-laki Ye yang pernah kuceritakan kepadamu sebelumnya." Chen Kangnian awalnya tidak mengerti situasinya, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan putrinya, wajahnya langsung menjadi gelap. "Gadis kecil, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa kau tidak boleh berhubungan dengan orang seperti ini lagi? Cepat ikut aku." Terakhir kali Chen Yuyu dipulangkan dari Akademi Lingqiao, ia menyalahkan Ye Bufan atas semua kesalahannya,
jadi wajar saja jika ia tidak memiliki wajah yang baik. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekati Chen Yuyu, meraih lengannya, berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, terdengar suara, "Tuan Chen, mengapa Anda terburu-buru pergi? Apakah Anda salah paham terhadap Tuan muda saya?" Bab 2577 Batu Misterius 5 Warna Ketiga. Chen Kangnian merasa suara itu tidak asing, dia berbalik dan melihat Zhongli Mei sedang menatapnya dengan mata menyala-nyala. Penatua Zhong. Sebagai patriark keluarga Chen, dia secara alami mengenali tetua agung dari Villa Pedang Ilahi, tetapi perhatiannya selalu tertuju pada Ye Bufan dan dia tidak memperhatikannya. Chen Kangnian memberi hormat kepada tetua agung. Baik dari segi kultivasi maupun senioritas, dia jauh lebih rendah dari Zhongli Mei, jadi dia segera melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Zhongli Mei melambaikan tangannya, "Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Saya bukan lagi seorang tetua agung. Saya hanya seorang pelayan di sisi Anda." Ini, pada saat ini, Chen Kangnian teringat sebuah rumor yang pernah didengarnya sebelumnya, yang mengatakan bahwa Ye Bufan telah menaklukkan 3 sekte bintang 8 sendirian dan telah menjadi penguasa seluruh provinsi Tianluo. Awalnya saya pikir itu hanya legenda, tetapi sekarang tampaknya sangat mungkin. Lagi pula, apa identitas Zhongli Mei? Dia adalah orang kuat di periode Dongsu dan tetua agung dari Villa Pedang Ilahi. Mampu merendahkan dirinya menjadi seorang pelayan, jelaslah bahwa orang lain itu pasti bukan orang biasa. Memikirkan hal ini, sedikit ketidakpuasan yang dia rasakan terhadap Ye Bufan segera menghilang. Begitulah keadaan di dunia kultivasi. Selama seseorang cukup kuat, seseorang dapat mengubah pendapat banyak orang. Sebagai kepala keluarga Chen, Chen Kangnian harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan keluarga sebagai pusatnya. Jika pihak lain benar-benar penguasa Tianluo, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Meskipun dia belum 100% yakin, sikapnya masih sangat hormat. "Saya Chen Kangnian, kepala keluarga Chen, dan senang bertemu dengan Anda, Tuan Ye. Kepala keluarga Chen, Yuyu dan saya berteman. Tidak perlu bersikap sopan." Ye Bufan tersenyum tipis. Dia bisa melihat perubahan psikologis Chen Kangnian dengan jelas, tetapi semua ini tidak penting bagi wajah Chen Yuyu. "Terima kasih, Tuan Ye." Pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Chen Kangnian. Mungkin putrinya benar. Berteman dengan orang seperti itu akan menjadi hal yang hebat bagi keluarga Chen. Namun, dia juga orang yang sangat licik, dan beberapa hal masih belum pasti dan perlu dicermati secara perlahan. Jadi dia mengobrol dengan Zhongli Mei sebentar, lalu minggir dan berhenti berbicara. Pada saat ini, suasana hati Ma Kai juga berubah. Dia menatap Ye Bufan dengan cemberut di wajahnya yang penuh penghinaan. Dia berjalan mendekati Chen Kangnian dan berbisik, "Paman Chen, bukankah dia hanya anak laki-laki yang tampan? Apa hebatnya dia? Dia hanya mengandalkan kekuatan keluarganya untuk pamer." Dia salah paham dengan apa yang dikatakan Zhongli Mei tadi, dan mengira bahwa Ye Bufan hanyalah anak laki-laki tampan yang mengandalkan keluarganya. Dengan mengandalkan kekuatan keluarganya, ia dihormati oleh orang-orang kuat seperti Zhongli Mei. Dengan mengandalkan kekuatan keluarganya, ia mampu memiliki harta karun seperti senjata spiritual terbang tingkat menengah. Itulah sebabnya ketika dia mengatakan hal ini, dia dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan, tetapi dia lupa bagaimana dia baru saja membesarkan keluarganya dan menggunakannya sebagai spanduk. Chen Kangnian hanya tersenyum dan tidak membuat pernyataan apapun. Dia tahu betul bahwa pemuda di depannya ini telah mencapai segalanya dengan tangannya sendiri. Dia tidak memiliki keluarga atau latar belakang dan hanya dirinya sendiri yang dapat diandalkan. Sebagai perbandingan, anak-anak generasi kedua seperti Ma Kai, yang mengandalkan kesombongan dan perilaku mendominasi keluarga mereka, jauh lebih rendah. Namun sebagai seorang rubah tua, dia tentu tidak akan membuat pernyataan atau penjelasan apapun sebelum tujuan akhirnya jelas. Melihat Chen Kangnian tidak setuju dengannya, Ma Kai merasa sedikit tidak senang. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya dalam situasi ini dan dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Ketika kesempatan yang tepat tiba, dia akan segera menunjukkan kemampuannya, menginjak pihak lain,
dan membiarkan Chen Yuyu melihat siapa pria terbaik. Ye Bufan sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya, bahkan tidak menyadari keberadaan orang seperti itu. Pada saat ini, dia dan Chen Yuyu bertemu kembali dan mengobrol dengan baik. Setelah mengobrol tentang pengalaman masa lalu untuk beberapa saat, Chen Yuyu bertanya, "Saudara Ye, mengapa Anda datang ke Provinsi Tiansheng? Apakah Anda di sini untuk menonton kompetisi penyulingan keluarga Lu?" "Saya tidak tahu. Ye Bufan datang ke sini murni untuk mencari keadilan bagi Lu Chaozong, dan dia tidak tahu apa-apa lagi." Dia bertanya, "Apa itu kompetisi pemurnian peralatan? Bagaimana situasinya?" "Ini, aku tidak yakin tentang itu. Tuan Ma yang memberitahumu." "Biarkan dia memberitahumu." Chen Yuyu berkata dan menatap Ma Kai, "Tuan Ma, tolong beritahu semua orang tentang kompetisi pemurnian peralatan. Kamu bahkan tidak tahu tentang hal sebesar itu. Kalau begitu, biar aku yang memberitahumu." Ma Kai berjalan mendekat dengan kepala tegak. Menurutnya, ini adalah keuntungan dirinya sebagai tuan muda setempat. "Aku tahu hal-hal yang tidak kamu ketahui, dan kamu akhirnya akan datang untuk bertanya kepadaku." Ye Bufan tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang ingin dia ketahui adalah situasi kompetisi pemurnian peralatan sehingga dia bisa merencanakan tindakan selanjutnya. Di bawah tatapan semua orang, Ma Kai mulai bercerita, kompetisi pemurnian senjata ini diprakarsai oleh keluarga Lu, keluarga pemurnian senjata nomor 1. Kompetisi ini mengundang para pemurnian senjata dari seluruh benua Kunlun untuk berpartisipasi. Pemenangnya akhirnya akan menerima gelar Dewa Senjata Kunlun. Ye Bufan langsung mengerutkan kening saat mendengarnya mengatakan ini. Dalam hatinya, hanya gurunya Lu Chaozong yang layak menyandang gelar Dewa Senjata Kunlun, dan tidak ada orang lain yang layak. Tetapi dia tidak menyela dan membiarkan pihak lain melanjutkan pembicaraannya. Ma Kai melanjutkan, "Sebenarnya, hal yang paling menarik dari kompetisi pemurnian peralatan ini adalah hadiah akhirnya. Kalian tidak bisa menebak apa hadiahnya, kan?" Chen Yuyu mengerutkan bibirnya, "Baiklah, jangan membuatku penasaran lagi dan cepatlah ceritakan padaku." Dia tidak puas dengan pernikahan yang diatur oleh ayahnya, jadi pengetahuannya tentang kompetisi pemurnian peralatan sangat terbatas. Sekarang dia melihat Ye Bufan tertarik, dia juga ingin tahu lebih banyak. Ma Kai tersenyum canggung dan melanjutkan, "Ada 2 hadiah untuk kompetisi ini. Salah satunya adalah bahan pemurnian yang sangat berharga, batu misterius 5 warna. Legenda mengatakan bahwa benda ini tak ternilai harganya dan merupakan harta yang tak ternilai bagi seorang pemurni." Mendengar kata-kata, batu misterius 5 warna, mata Ye Bufan tiba-tiba berbinar. Sekarang dia sudah mempunyai 2 potong batu hitam 5 warna, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan potongan ketiga secara kebetulan. Jika Anda menemukan harta karun semacam ini, Anda tidak boleh melepaskannya dan Anda harus segera mengumpulkan 7 buah batu hitam berwarna-warni tersebut sesegera mungkin. Yang lain juga telah menyadari pentingnya hal ini akhir-akhir ini, dan mereka semua menunjukkan ekspresi keheranan. Ma Kai sangat puas dengan reaksi orang banyak dan tersenyum bangga, dibandingkan dengan batu hitam 5 warna, hadiah lainnya lebih istimewa. Chen Yuyu bertanya, "Cepat beritahu aku, apa itu?" "Itu sangat cantik." Ma Kai berhenti di sini, dengan senyum cabul di wajahnya, "Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang gelar wanita tercantik di negara Zenlai?" Zhongli Mei berkata, "Apakah kamu berbicara tentang Liu Yuanyang, tunangan Dewa Senjata Kunlun Lu Chaozong?" "Ya, itu dia, Liu Yuanyang, wanita tercantik di negara Zenlai." Ma Kai berkata dengan gembira, "Siapapun yang bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi pemurnian senjata ini bisa mendapatkan si cantik. Sayang sekali tidak ada di antara kalian yang tahu cara memurnikan senjata, kalau tidak, kalian bisa mencobanya. Jika kalian mendapatkan tempat pertama, kalian akan menghasilkan banyak uang." Begitu orang ini mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan udara di sekitarnya sepertinya telah turun puluhan derajat. Ketika mendongak, kulihat pemuda di hadapanku memancarkan niat membunuh yang kuat. Bab 2578 Tak Tahu Malu. Ye Bufan tidak pernah menyangka bahwa Lu Chaoyang yang tercela akan menggunakan tunangan gurunya sebagai hadiah.
Hal ini membuatnya sangat marah, dan niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya. Tampaknya masuk akal jika Lu Chaozong mengkhawatirkan Liu Yuen yang sebelum dia meninggal, dan sekarang dia benar-benar menjadi korban pembunuhan Lu Chaoyang. Tetapi sekarang setelah ia dewasa, niat membunuhnya hanya sekilas saja dalam benaknya, dan ia pun segera mendapatkan kembali ketenangannya. Makai awalnya terkejut, lalu semuanya menghilang. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. Apakah semuanya hanya ilusi? Itu pasti ilusi. Kemampuan macam apa yang dimiliki seorang anak tampan yang mengandalkan keluarganya? Bagaimana dia bisa memiliki aura pembunuh yang begitu kuat? Dalam hatinya dia memberikan jawabannya pada dirinya sendiri. Zhongli Mei berkata, bukankah kepala keluarga Lu saat ini, Lu Chaoyang, adalah adik dari Dewa Senjata Kunlun Lu Chaozong? Bagaimana mungkin dia menggunakan saudara iparnya sebagai hadiah? Apakah dia tidak takut diejek oleh dunia? Bagaimana dengan para tetua keluarga Lu? Apakah tidak ada yang berdiri untuk menghentikannya? Setelah dia selesai berbicara, semua orang menoleh. Ini jelas merupakan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Anda tidak tahu ini. Ada banyak kisah tersembunyi di dalamnya. Petik 2. Zhongli Mei menggelengkan kepalanya, bagaimana? Ini mungkin. Dari keadilan dan membuat kebenaran publik. Ekspresi kamu Bu Fan menjadi dingin. Dia tidak berharap Lu Chaoyang menjadi begitu kejam. Dia tidak hanya mengusir gurunya dari keluarga Lu, tetapi dia juga ingin benar-benar menghancurkan reputasinya dan mengambil gelar dewa. Senjata Kunlun. Itu sangat kejam. Jiang Fangzu berkata, bahkan jika itu masalahnya, dia tidak bisa menggunakan saudara iparnya sebagai hadiah, kan? Makai berkata, kepala keluarga Lu mengatakan bahwa saudara iparnya Liu Yuin yang jatuh ke dalam perangkap Lu Chaozong dan menyetujui pernikahan ini. Sekarang dia mengetahui bahwa semuanya palsu, dan dia telah bertobat dan ingin menikahi Dewa Senjata Kunlun yang asli. Suasana hening di tempat kejadian. Semua orang di Universitas Suimu tahu apa yang sedang terjadi. Ini jelas merupakan konspirasi oleh Lu Chaozong. Ye Bufan berkata, kapan kompetisi penyulingan senjata yang diselenggarakan oleh keluarga Lu akan dimulai? Apakah masih ada waktu? Makai menghitung, sepertinya hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar, dan kompetisi resmi akan dimulai besok. Kemudian dia melirik Ye Bufan dengan jijik, kamu tidak ingin mendaftar untuk kompetisi. Aku katakan kepadamu, lebih baik kamu menyerah pada ide itu. Dalam hal keterampilan penyulingan senjata, tidak ada seorang pun di seluruh benua Kunlun yang dapat dibandingkan dengan keluarga Lu. Reputasi mereka sebagai keluarga penyuling senjata nomor satu bukanlah hal yang tidak pantas. Meskipun kepala keluarga Lu mengatakan bahwa dia akan memanggil para penyuling senjata dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, semua orang tahu bahwa gelar Dewa Senjata Kunlun pasti milik keluarga Lu. Yang lain hanya peran menemani pangeran untuk belajar, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil. Ye Bufan menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, jelas sedang memikirkan sesuatu. Chen Yuyu awalnya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi kemudian dia kehilangan minat. Jelas bahwa gadis kecil itu tidak tertarik di sini. Melihat tidak ada yang berbicara, dia segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, Saudara Ye, pesawat ruang angkasa spiritualmu benar-benar hebat. Bagaimana kalau kita pergi ke haluan untuk melihat pemandangan? Kamu duluan saja. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku akan kembali ke kabin untuk beristirahat sebentar. Kata Ye Bufan sambil berbalik dan kembali ke kabin. Orang-orang dari Universitas Suimu juga mengikutinya masuk. Chen Yuyu mencibirkan mulut kecilnya yang cantik, lalu melompat ke haluan kapal dan mengagumi pemandangan sekitarnya. Makai datang di depan Chen Kangnian dan berkata dengan nada sarkastis, apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat hanya dengan mengandalkan keluargamu? Seorang pria tampan ingin berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata. Apakah kamu tidak bercanda? Kesulitan pemurnian senjata tidak kalah dengan pemurnian pil. Di benua Kunlun, pemurni senjata bahkan lebih langka daripada pemurni pil. Tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini. Chen Kangnian sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Ye Bufan luar biasa, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata.
Lagi pula, peralatan pemurnian hanyalah peralatan pemurnian, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan kultivasi seseorang. Di dalam kabin, setelah memasang penghalang, Ye Bufan dan beberapa orang lainnya mulai berdiskusi. Jiang Fangzu mengutuk, Lu Chaoyang ini adalah sepotong omong kosong. Dia bahkan mengambil saudara iparnya sebagai hadiah. Apakah dia masih manusia? Konspirasi. Kamu terlihat dingin, ya, ini adalah konspirasi yang benar-benar ditujukan pada guru. Dewa PBB. Ini adalah kinerja dari hati nurani yang bersalah. Selama guru tidak dihilangkan, Lu Chaoyang akan selalu merasa tidak nyaman. Lagi pula, semua yang dia miliki sekarang tidak dapat dilihat dalam cahaya, dan dia takut bahwa orang ini juga akan melakukan tinja, tetapi tidak hanya dengan tinja, tetapi tidak hanya dengan tinja, tetapi tidak ada yang ada di plot, tetapi tidak ada yang ada di plot. Api, memotong kepalanya, dan menendang bolanya. Metode Anda baik-baik saja sebelumnya, tetapi tidak sekarang. Kamu Bufan berkata, balas dendam itu diperlukan, tetapi sebelum itu aku harus mengambil kembali gelar Kunlun God of Weapons untuk guruku, dan aku tidak bisa terluka parah dengan kata-kata buruk penjahat seperti itu. Lu Sueman bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Ikutlah dalam kompetisi pemurnian senjata dan menangkan gelar Dewa Senjata Kunlun. Biarkan dunia melihat bahwa bahkan murid-murid Lu Chaozong ratusan kali lebih kuat dari mereka. Mereka tidak layak menjadi Dewa Senjata Kunlun. Setelah semua ini selesai, aku akan mengungkap konspirasi Lu Chaoyang ke publik, lalu mengubur guru itu di makam leluhur keluarga Lu dan menggunakan kepalanya sebagai pengorbanan. Bab 2579, Wanita Tercantik di Negara Zenlai. Lu Cheng, kota terbesar kedua di Kekaisaran Zenlai. Ada banyak toko dan orang di sini, membuatnya terlihat sangat makmur. Alasan mengapa Lu Cheng memiliki kondisi dan status seperti saat ini sepenuhnya karena ada raksasa di kota itu, keluarga Lu, yang reputasinya bergema di seluruh benua Kunlun. Sebagai keluarga penyuling senjata, keluarga Lu dikenal karena keterampilan mereka yang luar biasa. Mampu mengendalikan senjata di dunia kultivasi setara dengan menguasai senjata di masyarakat modern, dan kepentingannya dapat dibayangkan. Banyak sekte berlomba-lomba untuk berteman dengan keluarga Lu, dan banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan senjata yang cocok. Karena itulah keluarga Lu terkenal, berkuasa, dan cukup kaya untuk menyaingi negara manapun. Bahkan kota ini diberi nama Lu. Rumah keluarga Lu adalah yang paling mewah di seluruh kota, megah dan sangat mewah. Saat ini, di sebuah bangunan kecil di halaman belakang, seorang wanita ramping berdiri di depan jendela. Dia memiliki fitur wajah yang indah dan tampak cantik, tetapi tampaknya ada jejak kesedihan yang tak terpecahkan di antara alisnya. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi, dan matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Ada dua orang berdiri di seberangnya, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tampak berwibawa dan bahkan tampan, tetapi dengan ekspresi yang menyeramkan. Dia adalah Lu Chaoyang, kepala keluarga Lu saat ini. Di sampingnya ada seorang pemuda berusia 20-an, seorang murid luar biasa dari generasi muda keluarga Lu dan penggemar beratnya, Lu Yukin. Lu Chaoyang memandang wanita di depannya dengan senyum licik di wajahnya. Kakak iparku tersayang, bagaimana menurutmu tentang syaratku? Apakah kamu ingin menyetujuinya? Bah, pergilah dari sini. Ternyata wanita itu adalah tunangan Lu Chaozong, Liu Yuanyang, yang dikenal sebagai wanita tercantik di kerajaan Zenlai. Dia telah berada dalam tahanan rumah di sini sejak Lu Chaozong menghilang. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memfitnah suamiku apapun yang terjadi, jadi lupakan saja ide ini. Lu Chaoyang terkekeh, mengapa kau harus mengatakannya dengan tegas? Sebenarnya, itu sangat sederhana. Kau hanya perlu mengatakan bahwa gelar Dewa Senjata Kunlun miliknya itu palsu, dan kau telah tertipu. Mulai sekarang, putuskan semua hubungan dengannya. Selama kau mengatakan ini, aku akan segera membebaskanmu, dan aku juga bisa memberimu sejumlah besar uang yang tidak akan bisa kau belanjakan seumur hidupmu. Sungguh tawaran yang bagus. Lu Chaoyang, kau benar-benar tidak berperasaan, kau bahkan berencana untuk mencelakai saudaramu sendiri. Keluar dari sini sekarang,
kukatakan padamu, aku tidak akan pernah melakukan apa yang kau katakan bahkan jika aku mati. Anda menyebalkan, buka mata Anda dan lihat dengan siapa Anda berbicara. Jika Anda membuat marah kepala keluarga, Anda akan mati. Hadiah, nasib Anda tidak lagi ada di tangan Anda, percayalah. Tanda seru. Liu Yuanyang berkata dengan tegas, saya tahu laki-laki saya, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Titik. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Yang penting adalah semua orang di dunia sekarang mempercayainya. Lu Chaoyang tertawa dengan arogan. Tidak perlu. Lagi pula, kamu adalah wanita tercantik di negara Zenlai. Bahkan jika kamu kehilangan saudaraku, kamu dapat menemukan pria baik lainnya. Apakah perlu berjuang untuknya? Ada ketegasan dalam ekspresi Liu Yuanyang, meskipun aku seorang wanita, aku juga tahu apa itu kesetiaan dan integritas. Aku tidak akan pernah mencari pria lain dalam hidup ini. Kamu benar-benar tergila-gila, tapi kenapa? Lu Chaoyang berkata, sudah begitu lama berlalu, apakah dia pernah kembali menemuimu? Apakah dia pernah mengirim kabar? Petik 2. Itu semua karenamu. Liu Yuanyang kehilangan kesabarannya dan menoleh keluar jendela. Kalian pergilah, tidak ada gunanya bagiku untuk menabur perselisihan. Kalian benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Senyum di wajah Lu Chaoyang langsung menghilang. Kalau begitu, kamu bisa menunggu untuk menjadi hadiahnya. Dia melambaikan tangan ke pintu, dan dua pelayan segera masuk. Awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia bunuh diri, dan jangan biarkan apapun terjadi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar ruangan dengan ekspresi muram, dan Lu Yuqin segera mengikutinya dari belakang. Tuan, jalan ini benar-benar buta. Apakah Anda ingin saya memikirkan solusinya? Tidak perlu. Akan buruk jika orang lain mengetahuinya. Itu akan memengaruhi reputasiku. Setelah pergi, ekspresi Lu Chaoyang jauh lebih tenang. Awalnya, aku hanya ingin saudaraku yang baik merasakan lagi dikhianati oleh kekasihnya. Sayang sekali wanita ini tidak mau bekerja sama. Tapi itu tidak masalah. Jika dia mau bekerja sama, itu akan menjadi bonus. Jika dia tidak mau bekerja sama, itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Aku hanya ingin semua orang di dunia tahu bahwa wanitanya akan menjadi hadiah dan mainan bagi orang lain. Meskipun keluarga Luku akan menang pada akhirnya, orang-orangnya lah yang akan kalah. Pada titik ini, dia menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia mengandalkan bakatnya dalam memurnikan dan mengabaikanku. Sekarang, apa pentingnya? Aku masih memiliki dia di tanganku. Kedudukan keluarganya adalah milikku, kehormatannya adalah milikku, dan wanitanya juga milikku. Lu Yuqin berkata dengan nada menyanjung, tentu saja, Lu Chaozong sama sekali tidak punya otak, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kepala keluarga. Lu Chaoyang berkata, aku benar-benar tidak tahu di mana dia bersembunyi. Tidak ada berita selama bertahun-tahun, dan dia memaksaku untuk menggunakan trik terakhir ini. Lu Yuqin mengikuti dan berkata, rencana kepala keluarga benar-benar hebat. Dia menghancurkan reputasinya, yang paling dia pedulikan, dan mengambil wanita yang paling dicintainya. Selama Lu Chaozong masih hidup, dia pasti akan muncul. Mulut Lu Chaoyang penuh dengan kebanggaan, apakah kamu siap untuk semua yang aku minta untuk kamu persiapkan? Tuan, jangan khawatir. Selama Lu Chaozong muncul, aku jamin dia tidak akan pernah kembali. Lu Yuqin kemudian berkata, Tuan, hanya ada satu hal yang tidak ku mengerti. Bukankah bagus kalau Lu Chaozong tidak muncul? Kenapa kau harus mencarinya? Anda masih terlalu dangkal. Anda perlu menggunakan otak Anda lebih banyak saat berhadapan dengan hal-hal besar. Dewan Penatua juga akan menyebabkan masalah. Saya akan ditolak oleh dunia, dan orang-orang tua di Dewan Penatua tidak akan setuju. Bab 2580 Aku akan mengikuti ujian. Ye Bufan dan yang lainnya terbang jauh dan tiba di gerbang kota Lu pada sore hari. Betapa besarnya kota ini. Sangat makmur. Wah, kamu belum pernah melihat kota sebesar ini. Makai memasang ekspresi bangga di wajahnya, seolah-olah kota Lu ini milik keluarga Ma mereka.
Kemudian dia melihat ke arah Ye Bufan dan yang lainnya, bagaimana? Aku tahu kalian semua dari Tianlosu. Kalian belum pernah melihat kota yang begitu makmur sebelumnya. Kali ini bisa dianggap sebagai pembuka mata. Ye Bufan meliriknya, senyum jenaka tersungging di bibirnya. Dia dapat melihat bahwa orang ini hanyalah seorang taipan kecil yang belum pernah melihat dunia, tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan. Kalau kalian pernah menyaksikan pertarungan antara para jenius dan monster, kalian pasti tidak akan mengenaliku, dan kalian tidak akan memamerkan kota kelas 2 seperti itu di hadapanku. Dengan situasinya saat ini, dia terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang seperti itu dan langsung saja berjalan masuk ke kota. Ada hal penting yang harus dilakukan sekarang. Ini adalah hari terakhir pendaftaran, jadi Anda harus segera mendaftarkan diri. Semua orang memasuki kota. Saat ini, kompetisi penyulingan senjata adalah acara paling terkenal di seluruh kota Lu. Setelah sedikit bertanya, mereka menemukan lokasi kantor pendaftaran. Ketika mereka tiba di sini, ada kerumunan besar orang, mengelilingi kantor pendaftaran di tengah. Namun, tidak banyak yang mendaftar. Mungkin karena menjelang batas waktu pendaftaran, semua pendaftar sudah mendaftar. Orang yang bertugas di kantor pendaftaran adalah seorang pria paruh baya berkumis. Ia duduk di singgasana, mengipasi diri dan minum teh, tampak seperti siap menyelesaikan pekerjaannya kapan saja. Ye Bufan menghampiri dan berkata dengan sopan, "Permisi, saya ingin mengikuti kompetisi pemurnian senjata. Bagaimana cara mendaftarnya?" Mendengar ada yang ingin mendaftar kompetisi, pria berkumis itu langsung memaksakan senyum. Profesi pemurni senjata memiliki status tinggi di benua Kunlun, terutama di Lucheng, di mana siapapun yang melihat mereka pasti akan bersikap hormat. Anak muda, kamu sudah menjadi pemurni peralatan di usia yang begitu muda. Kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Pria berkumis kecil itu pertama-tama memujinya, lalu berkata, sangat mudah untuk mendaftar di sini. Cukup keluarkan lencana pemurni peralatanmu dan kami akan mendaftarkanmu. Apa? Lencana pemurni peralatan? Ye Bufan tertegun sejenak. Bagaimana dia bisa memiliki lencana pemurni peralatan seperti itu? Itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Makai di sebelahnya langsung tertawa, hahaha, kamu bahkan tidak punya lencana pemurni senjata dan kamu datang ke sini untuk mendaftar, itu benar-benar lucu. Chen Yuyu berbalik dan menatapnya tajam, apa hubungannya denganmu? Diamlah. Makai menutup mulutnya tetapi masih memiliki senyum di wajahnya. Dia sekarang menganggap Ye Bufan sebagai saingan cinta, dan semakin pihak lain dipermalukan, semakin bahagia dia. Pada saat ini, pria berkumis kecil itu juga tersadar dan bertanya dengan heran, bukankah kamu seorang pemurni senjata? Ye Bufan sedikit malu, aku seorang pemurni senjata, tetapi aku tidak memiliki lencana. Omong kosong, pemurni senjata macam apa kamu yang tidak memiliki lencana? Senyum di wajah pria berkumis kecil itu menghilang dalam sekejap. Dia bahkan merasa bahwa dia sedang dibodohi. Dia sangat tidak senang dan berbalik dan duduk kembali di kursi berlengannya. Ye Bufan tidak peduli dan bertanya lagi, apa saja persyaratan untuk mendaftar di sini? Apakah cukup dengan memiliki lencana penyuling senjata? Cari saja sendiri. Xiao Hu terlalu malas untuk menjawab kali ini dan hanya menunjuk ke sebuah pengumuman di sebelahnya. Ye Bufan menoleh dan melihat ke atas. Di atas tertulis peraturan yang relevan untuk pendaftaran. Ketentuan lainnya bersifat opsional. Yang terpenting adalah seseorang harus menjadi pemurni peralatan level 5 untuk mendaftar. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana tingkatan penyuling senjata dibagi di benua Kunlun, dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan memenuhi persyaratan dengan tingkat keterampilan penyulingan senjata miliknya. Setelah mengetahuinya, dia mendatangi pria berkumis itu lagi dan berkata, "Kakak, izinkan aku bertanya satu pertanyaan lagi. Bagaimana aku bisa mendapatkan medali alkemis? Apakah ada yang perlu ditanyakan?" "Tentu saja, kamu bisa pergi ke persekutuan alkemis dan lulus ujian yang sesuai untuk mendapatkan lencana dengan level yang berbeda." Meski pria berkumis itu sedikit tidak sabar, dia tetap menjawab pertanyaannya. Setelah mendengar perkataannya, Ye Bufan pun mengerti bahwa benda ini seharusnya tidak jauh berbeda dengan sertifikat level di bumi, dan dia tinggal mengikuti ujiannya sendiri.
Di mana serikat pemurni peralatan? Aku akan mengikuti ujian sekarang. Pergi mengikuti ujian sekarang. Menurutmu apa lencana pemurni peralatan itu? Ubi jalar panggang atau kentang panggang? Pria berkumis itu tampak kesal padanya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke sebuah gedung tinggi di sebelahnya. Itu adalah persekutuan pemurni peralatan. Jika kau mampu, pergilah dan dapatkan lencana untukku. Semua orang dapat melihat bahwa pria berkumis itu sedang mengejek pemuda di depannya. Lagi pula, identitas seorang penyuling senjata begitu mulia, dan bagaimana bisa begitu mudah lulus ujian untuk mendapatkan lencana. Di mata banyak orang, Ye Bufan hanya berbicara santai dan tidak boleh dianggap serius. Tanpa diduga, penampilannya mengejutkan semua orang lagi, dan mereka mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, memimpin orang-orangnya ke Equipment Refiner Guild di sebelahnya. Melihat bahwa dia benar-benar akan mengikuti ujian untuk lencana master peralatan, orang-orang di sekitarnya langsung terkejut. Apakah pemuda ini gila? Apakah lencana master peralatan benar-benar murah? Dia cukup tampan di usia muda, tetapi sayangnya dia sakit mental. Bahkan jika dia mengikuti ujian sekarang, bisakah dia mendapatkan lencana level 5? Ketidaktahuan benar-benar tidak kenal takut. Sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi master peralatan? Orang-orang di sekitar berbisik-bisik dan berbicara, dan tidak ada yang mempercayainya. Meskipun Makai tidak mengatakan apa-apa saat berdiri di belakang, mulutnya terangkat ke langit dengan ekspresi jijik. Menurutnya, ini memalukan. Melihat Ye Bufan benar-benar berjalan menuju serikat pemurni peralatan, dia tidak bercanda, pria berkumis itu buru-buru berteriak dari belakang. Wah, kukatakan padamu bahwa pendaftaran akan berakhir hanya dalam 1 jam. Aku hanya bisa menunggumu selama itu. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala dan mendesah lagi. Bagi seseorang yang bahkan tidak memiliki lencana pemurni tingkat pertama, itu hanyalah angan-angan dan sama sekali tidak mungkin untuk lulus penilaian pemurni tingkat kelima dalam waktu 1 jam. Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang dan berjalan langsung ke dalam serikat pemurni peralatan. Banyak orang yang mengira tontonan itu menyenangkan dan berlari ke belakang. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Seorang pria muda berusia 20-an keluar, mengenakan seragam staf. Saya ingin mengikuti ujian untuk mendapatkan lencana pemurni peralatan. Waktu hampir habis, jadi Ye Bufan langsung ke intinya. Tentu saja, orang-orang sering datang ke Equipment Refiners Guild untuk melakukan penilaian, jadi pemuda itu tidak terkejut. Apakah kamu tahu aturan penilaian kita di sini? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ini pertama kalinya. Pemuda itu berkata, penilaian membutuhkan bahan pemurnian. Untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu, biaya untuk setiap penilaian adalah 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Jika kamu lulus penilaian, biaya akan dikembalikan. Jika kamu gagal, itu akan langsung dipotong. Baiklah, Ye Bufan sangat memahami hal ini. Jika seseorang datang untuk mengikuti penilaian ketika tidak ada yang terjadi, serikat pemurni mungkin bahkan tidak mampu membeli bahan pemurnian. Adalah wajar untuk memiliki aturan seperti itu. Setelah berkata demikian, dia hanya mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah cincin penyimpanan, yang berisi tepat 10.000 batu roh bermutu tinggi. Pemuda itu mengambil uang itu dan berkata lagi, Tuan, level berapa pemurni senjata yang akan Anda uji? Jika Anda di bawah level 5, Anda dapat lulus ujian otomatis di aula ujian sekarang. Jika Anda ingin menguji pemurni senjata di atas level 6, Anda harus menunggu para tetua datang dan menguji secara langsung besok. Ye Bufan berkata, tidak perlu menunggu sampai besok, saya akan menguji pemurni senjata level 5 sekarang.